kegiatan kita hari ini. Saya akan capture dulu. Sudah pada mandi galau belum? Bentar ya. Ini kameranya nyalakan dulu, kamera. Oke, kita mulai saja pertemuan hari ini. Sebelumnya saya akan coba mengenalkan diri kembali. Mungkin adik-adik semua pada sudah lupa dengan saya. Karena kita waktu acara PK2MB kemarin sudah ketemu bagian ya, tapi ada sebagian juga yang enggak ya. Jadi kenalkan dulu, nama saya Zulkifli Reno Saputra, biasa dipanggil Pak Reno. Terus saya dosen tetap di Prodi Teknologi Informasi, dan kebetulan kemarin dipercaya oleh pimpinan kita untuk menjabat sebagai ketua unit penjamin mutu di Fakultas Teknik seperti itu. Dan adik-adik sekalian yang waktu ospek kemarin juga mungkin sudah kenal dengan saya di sebagai ketua panitia pelaksanaan PK2MB seperti itu. Jadi di sini kalian akan ketemu sama saya sampai kalian selesai, insya Allah. Menjadi sarjana komputer di Universitas Muhammadiyah Palembang. Kalau saya background pendidikan saya itu S1-nya elektro, S2-nya komputer. Nah, di dua background pendidikan itu sebenarnya menjadi satu bagian sendiri. Ini nanti kalian dengan saya nanti banyak ketemu, kalian mengambil nanti kan di kita ada dua konsentrasi ya, di Prodi Teknologi Informasi itu ada dua konsentrasi. Konsentrasi pertama itu rekayasa perangkat lunak, terus konsentrasi kedua itu tata kelola teknologi informasi. Nah, dari kedua konsentrasi itu akan nanti sering ketemu dengan saya nanti di tata kelola. Tapi saya di awal-awal di semester 1 pasti akan selalu ketemu dengan kalian. 1, 2, 3, insya Allah sampai ketemu sampai akhir. Itu kenalan dari saya. Saya coba absen dulu satu-satu ya. Tolong diperhatiin dari kelas A. Tolong nanti di-unmute ya, sendiri ya. Kelas A dulu. Karen Agnes Wijaya. Ada? Hadir? Hadir, Pak. Mana? Ya ada. Oke. Salsabila. Salsabila. Tidak ada ya? Yogi Chandra. Hadir, Pak, hadir. Oh, ada. Oke.
Chandra, Dwiki Ilham, Hadir, Pak. Oke. Riono, oke. Nova Afrianto, Hadir, Pak. oke. Terus Zulfa Muhaladidun, Hadir, Pak. Hadir. hadir kan? Hadir. Aryo Gentama, belum ada. M Iksan, Hadir, Pak. Hadir. Acok, Hadir, Pak. terus Aroma Adipara, Hadir, Pak. mana? Hadir. Hadir itu bukan namamu. Novan, Hadir. Firman Saputra, Hadir, Pak. Hadir. Firman ya, oke. Iska Eka Oktaria, Hadir, Pak. oke. Muhammad Yoga Wahyu Nugroho, Hadir, Pak. Janu Pratama, nggak ada. Anggun Karmenita, ada Anggun? Oh, ada. Ahmad Sodikin, Hadir, Pak. oke. Muhammad Nur Fatur Rohim, ada? Nggak ada ya? Medi Saputra, nggak ada juga. Rizky Ananda, Hadir, Pak. Yongki Reksi, ya. Muhammad Irfansah, Hadir, Pak. Hadir. Tommy Setiawan, Noval Zaki Anwar, Hadir, Pak. Stefan Alfayen, Ragita Cahya Tika, Rihadatul Nabila, Hadir, Pak. Dika Pertamasari, Hadir, Pak. Merisa Dwi Agustin, Hadir, Pak. kelas B ya. Winanto Aji Kusuma, Hadir, Pak. Imam Fauzi, Hadir, Pak. Aldi Rinaldo, Muhammad Oka Alisa,
Arkon Nana Cahaya Nugraha Tama, Muhammad Syarifuddin Amir, Nadita Oktariani, Pramudia Ananta, Hadir Pak. Hadir. ya, Irfan Hairi Imron, Hadir Pak. Maaf Muhammad, lama mati lampu. Muhammad Arkam Samudra, Hadir Pak. Naufal Aditya Prayoga, Hadir Pak. Ferdianto Pratama, Lagi di bandara, izin. berangkat. Terus siapa tadi Ferdianto ya tadi di sini? Iya Pak. Muhammad Hafiz Nur Fadilah, Hadir Pak. terus Ayu Heki Eviliani, Nurul Hikmah Fitriani, Hadir, Pak. M. Rafli Azari, M. Rafli. Hadir Pak. Oh. Prasetyo Sakti Wibowo, Hadir Pak. Penulis Merited. Novian Fitriani, Aji Anggoro Kusuma, Hadir Pak. Hadir Pak. Sukma Arjana, Hadir Pak. Hadir. kalau sudah itu. LD Firansyah, Al Aina Dewi Tanjung, Hadir, Pak. ya. Muhammad Teguh, Hadir Pak. Iki Irawan, Diki Irawan, Aditya Trinanda. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Ini absen yang ada di saya, tapi nanti sebagian mungkin ada yang belum dipanggil. Tolong di chat aja di kolom chat di sini. Jangan lupa nama lengkap dan NIM kalian ya. Seperti itu. Untuk minggu pertama kita akan belajar, tapi sebenarnya kalian kalau namanya kalkulus mungkin sudah ada asing sebenarnya. Kalkulus itu kan matematika, belajar matematika kita. Bosan nggak belajar matematika kira-kira? Bosan Pak. Bosan? Bosen banget Pak. Jangan salah. Apa namanya? Nanti kalian itu matematika ini tidak hanya sebatas sampai kuliah S1, sampai S3 pun nanti bisa ketemu matematika. Gitu. Ya benar kan Pak. Namanya bagus Pak. Ini kode classroomnya kelihatan ya? Kelihatan ya? Ada? Betul Pak. Kelihatan Pak. Saya coba. Kelihatan Pak. Iya ya. Bentar. Bisa? Ada? Masih ada? Masih Pak. Nah.
Kita mulai ya. Jadi di sini kita akan belajar namanya kalkulus. Jadi belajar matematika. Nanti di teknologi informasi belajar matematika itu lumayan banyak. Ada nama mata kuliahnya kalkulus, ada mata kuliah matematika diskrit, ada namanya aljabar linier. Itu. Tolong di-unmute dulu ya semuanya ya. Oke. Nah. Nanti, halo, kedengeran? Oke, kita mulai lagi ya. Di sini nanti kalian belajar matematika ini bukan hanya 1 semester, tapi banyak semester. Jadi ada yang saya bilang tadi, ada namanya mata kuliah kalkulus, aljabar linier, sama matematika diskrit. Terus ada lagi statistik dan probabilitas, itu juga matematika hitungannya seperti itu. Nah, di sini pertama semester 1 kalian ketemu dengan namanya kalkulus. Jadi yang ngajak saya, kode classroom-nya salah ini kode ke saya waktu yang lama, ini slide saya semester yang lalu seperti itu. Oke. Nah, jadi referensi buku sebenarnya bukunya ini ada Erwin J. Vaxel, buku kalkulus ya, kalkulus dan geometri analitik 1, terjemahan PT Erlangga tahun 95 bukunya. Atau juga bisa juga saya pakai buku matematika teknik untuk teknik edisi ketiga, terjemahan Erlangga juga Castro. Kalau mau lihat bukunya silakan lihat di DP WA saya. DP WA saya itu buku-buku matematika yang saya gunakan untuk kita belajar setiap kali ketemu mata kuliah matematika seperti itu. Terus tatap muka sesuai jadwal ya. Ini jangan kalian lihat masalah ini. Oke, saya gunakan slide yang lama. Terus responsi atau bimbingan. Jadi kalau mahasiswa mau konsultasi dengan saya silakan bisa melalui email saya mrceria@gmail.com atau ketemu langsung juga boleh, atau juga lewat telepon atau WA ya di 0813 778 5291. Lalu website saya Zulhibni Web ID, tapi ini lagi perbaikan jadi belum saya update lagi. Kalau materi tentang penelitian pengabdian saya atau kegiatan saya bukan di sini webnya, ada lagi back to campus Zulhibni.web ID seperti itu. Itu untuk sistem konsultasi atau bimbingan saya. Oke, terus sistem penilaian dengan saya sangat gampang. Jadi ada bobot penilaian 15% untuk kehadiran, kuis dan tugas itu 20%. Jadi kuis dan tugas itu tidak terjadwal ya, kapan saja saya mau kasih, tinggal kalian lihat aja di e-learning gitu. Terus kalau UTS dan UAS itu terjadwal, jadi sesuai jadwal kalender akademik di Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi bobot penilaian, nilai tertinggi A dan nilai terendah E. Seperti itu. Tapi sederhana lah dengan saya. Intinya kalian jangan malas-malas untuk membuat tugas atau ikut kuis dan absen. UTS dan UAS itu juga suatu kewajiban. Jadi kalau dengan mengikuti semua absensi, kuis, tugas, UTS, UAS itu ada 4 poin ini, semuanya diikutin walaupun nilai hasil UAS, UTS atau kuis atau tugasnya kecil, saya kasih C.
itu pun nilai minimal saya C kalau kalian mengikuti aturan saya. Tapi kalau kalian tidak mengikuti aturan saya, otomatis begini, kalian tugas tidak pernah buat, gimana saya mau kasih C. Jadi saya akan menghitung bobot nilai tugas atau kuis itu sesuai persentasenya. Terus UTS UASnya juga saya hitung sesuai nilai kalian, yang mudah-mudahan masih bisa dapat nilai yang baik seperti itu. Kalaupun itu jatuh, bisa mendapatkan nilai D atau E. Makanya saya tekankan kembali, kalian harus mengikuti apa yang saya bilang tadi, sistem absensi harus hadir terus. Dan jadi absensi itu jangan sampai ketinggalan ya. Walaupun kita online, absensi saya buat link absensinya tetap sama yang kemarin lah, tapi nanti passwordnya tiap minggu saya ganti. Nah ini kemarin sudah saya share ya, nanti segera saya ganti. Hari ini kita absen kembali dengan password pertemuan spasi kedua, passwordnya jadi pertemuan 2 seperti itu. Nanti kalian absen lah nanti, tapi belum saya ganti passwordnya. Terus kuis dan tugas juga jangan sampai ditinggalkan, harus dibuat walaupun nilainya jelek seperti itu. UTS, UAS juga diikutin ya. Itu sistem penilaian saya. Nah, kita masuk ke materi pertama. Jadi kita belajar kalkulus. Jadi belajar kalkulus ini ada namanya, untuk pertemuan pertama ini ada sistem bilangan. Pasti kalian semua sudah paham apa itu sistem bilangan. Jadi sistem bilangan adalah sebuah cara untuk mendeskripsikan besaran dari suatu item fisik. Jadi seperti ini. Sebuah cara untuk mendeskripsikan besaran dari suatu item fisik. Jadi ada nilai, sebuah bobot. Jadi seperti ini aja. Kalian sekarang di posisi di awal kuliahan itu di semester berapa? Semester 1. Jadi satu itu adalah sebuah sistem bilangan atau NIM kalian. NIM kalian itu terdiri dari kalian itu 2016, 2020, terus 00 atau nomor urutnya itu dimulai dari 001 sampai terakhir seperti itu. Itu juga mendeskripsikan sebuah sistem bilangan. Jadi bilangan banyak jenisnya di sini. Jadi kalau saya grafik, saya buat gambar. Jadi bilangan pertama itu bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus kalau bilangan caca itu dimulai dari angka 0. Ada lagi himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang dimulai dari bisa min 1, min 2, min 3, dan seterusnya sampai nilainya itu jadi dari bilangan negatif menjadi bilangan positif seperti itu. Itu bilangan bulat. Terus ada lagi bilangan rasional. Bilangan rasional itu seperti apa sih? Jadi bilangan rasional itu bilangan pembanding. Jadi pembanding antara nilai A dan nilai B dibanding. Jadi secara umum kalau kita lihat itu nilai pembanding itu bisa 1/2. Jadi 1 berbanding 2 gitu. Terus ada lagi istilah bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang bisa bentuk akar atau bilangan pecahan bulat seperti itu. Terus ada lagi bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini bilangan yang ada bilangan imajinernya, ada nilai i-nya seperti itu. Untuk detailnya seperti ini. Nah, ini bilangan asli. Bilangan asli adalah merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif tetapi tidak dimulai dari 0. Atau bisa juga disebut bilangan integer positif.
Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1, bukan dari angka 0. Jangan salah ya. Jadi dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai berapapun. Itu. Jadi bilangan asli itu bilangan tak terbatas. Jadi yang saya bilang tadi tak terbatas, jadi sampai berapapun. Nah, 1 miliar, 2 miliar, 3 triliun, ya itu bilangan asli. Tapi tetap diawali dengan angka 1, bukan angka 0. Seperti itu bilangan asli. Nah, ini contohnya. Contoh bilangan asli kurang dari 8. Jadi kurang dari 8, jadi kita buat anggota himpunan bilangan asli kurang dari 8 apa? Yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 8 tidak. Kenapa? Di sini ada kata-kata bilangan asli kurang dari 8. Seperti itu. Terus bilangan asli, contoh berikutnya itu bilangan asli antara 15 sampai 30. Jadi kalau 15 sampai 30 berarti nilainya di antara 15 dan sampai 30. Berarti dimulai dari 16, 17 sampai dengan 29. Jadi kan karena di antara ya, antara 15 dan 30. Itu sebuah contoh bilangan asli. Terus ada juga bilangan asli antara 10 sampai 20 yang habis dibagi 2. Jadi yang habis dibagi 2. Jadi kita hitung dulu 10 sampai 20 berapa? Berarti 11, 12, 13, 14, 15 sampai 19. Tapi nilai 11 apakah habis dibagi 2? Coba 11 bagi 2 berapa? 11 bagi 2. 11 bagi 2 itu berarti 5, kan? 5,5. Itu tidak habis ya, karena masih ada sisa. Jadi yang dikatakan habis itu pada saat dibagi 2, dia nilainya tidak ada komanya. Seperti itu. Jadi 12 habis dibagi 2 berarti 6. Terus kalau 13 bagi 2 berarti 6,5. Itu tidak habis. Jadi secara tidak langsung sebenarnya bilangan asli antara 10 sampai 20 itu bilangan genap. Saya bilang genap karena dia habis bagi 2. Jadi nilainya seperti ini. 12, 14, 16, dan 18. Tidak ada sisa. Jadi untuk menentukan anggota himpunan kalian harus pahami dulu makna dari soal tersebut ya. Terus ciri-ciri bilangan asli. Ciri-ciri bilangan asli yaitu 1. Mempunyai urutan tertentu. 2. Mempunyai anggota permulaan. Terus tidak mempunyai anggota terakhir. 4. Apabila P bilangan asli, maka terdapat satu bilangan asli berikutnya yaitu pengikut P. Dan terakhir tidak ada bilangan asli yang pengikutnya hanya 1. Itu ciri-ciri bilangan asli. Terus bilangan cacah. Nah, ini bilangan cacah yang saya bilang tadi. Bilangan cacah merupakan bukan bilangan negatif, namun tapi dimulai dari 0. Dengan kata lain, bilangan asli yang ditambahkan dengan bilangan 0. Itulah disebut bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu apa? Jadi contohnya ini. Contoh bilangan cacah kurang dari 10 yaitu dimulai dari 0 sampai 9 karena kurang dari 10. Seperti itu. Terus ada lagi contoh bilangan cacah kuadrat. Jadi bilangan cacah kuadrat berarti 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Jadi kalaupun 0 kuadrat, 0 kali 0 tetap 0. Terus 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Jadi 3 kali 3, 9. Jadi bilangan contoh bilangan cacah kuadrat yaitu 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Jadi karena bilangan asli dan bilangan cacat tadi dipangkatkan, jadi dia nilainya 0, gitu ya. Terus ciri-ciri bilangan cacat, himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi bilangan bulat yang tidak negatif. Terus himpunan bilangan asli yang ditambahkan 0, itu ciri-cirinya. Terus ciri ketiga itu bilangan cacat selalu tidak akan bertanda negatif, tidak akan pernah ada tanda negatif. Simbol bilangan cacat disimbolkan dengan huruf
besar C. Itu maksud bilangan cacat. Terus bilangan bulat. Nah, ada lagi istilah bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan gabungan dari bilangan cacat dan bilangan negatif. Jadi bilangan cacat dan bilangan negatif. Jadi bilangan negatif itu apa? Bilangan yang mempunyai nilai negatif atau minus seperti itu. Jadi bisa dimulai dari min 1, min 3, min 2 dan min 1. Terus 0, 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Itu dibilang bilangan bulat. Nah, ini contoh bilangan bulat. Z sama dengan anggota himpunan bilangan bulat yaitu titik-titik, karena di soal tidak ada titik-titik, itu di awalnya lebih banyak lagi, dimulai dari min 5, min 4, terus min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Kenapa dimulai dari bukan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya? Karena bilangan negatif itu semakin besar nilainya, akan semakin besar nilainya. Jadi semakin nilainya itu semakin besar pada saat minnya min 1. Seperti itu. Nah, ini contoh kedua, bilangan bulat antara min 4 sampai 7. Jadi min 4 antara min 4 sampai 7. Jadi Z anggota himpunannya yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu contoh anggota bilangan bulat min 4 sampai 7. Terus selanjutnya lagi, nih, ciri-ciri bilangan bulat. Bilangan bulat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, angka 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Jadi kalau kita belajar buat garis bilangan, jadi 0 itu di tengah-tengah, positif itu nanti sebelah kanan kita, terus negatif itu di sebelah kanan kiri kita. Tuh, baginya. Terus bilangan bulat negatif terletak di kiri, kan? Saya bilang tadi. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan, dimulai dengan angka 1, 2, 3, seterusnya. Gitu. Terus ada lagi bilangan rasional. Ini saya bilang tadi, bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan pembanding dua buah bilangan, antara bilangan A dan bilangan B, di mana bilangan A merupakan bilangan bulat dan B merupakan bilangan bulat, tetapi tidak sama dengan 0. Jadi maksudnya tidak sama dengan 0. Jadi kalau 1 dibagi 1 itu sama dengan 0. Itu. 1 bagi 1 tetap 1. 1 dibagi 0 akan menghasilkan nilai 0, seperti itu. Jadi pada saat pembandingnya, pada saat dibagikan tidak menghasilkan sebuah nilai 0. Terus bilangan rasional itu dapat diubah menjadi pecahan, mengubah pecahan menjadi desimal, atau mengubah bilangan desimal menjadi bilangan banyak angka di belakangnya. Itu maksud dari rasional, bilangan rasional. Terus ada lagi bilangan real ya, saya bilang tadi. Bilangan real itu sekumpulan dari bilangan rasional dan irasional yang dapat digunakan untuk mengukur panjang beserta negatif dari bilangan tersebut dan 0. Bilangan real dapat dipandang sebagai pemandangan untuk titik-titik yang berada di sepanjang sebuah garis bilangan. Jadi ya, kalau bilangan garis bilangan yang saya bilang tadi ada sumbu X dan garis vertikal ya, garis vertikal akan dimulai dari sebelah kanan itu positif, sebelah kiri negatif. Nah, sifat-sifat bilangan real jadi dibedakan menjadi 2, secara aksioma medan dan aksioma urutan. Sebenarnya seperti ini. Apa yang dikata aksioma medan? Jadi aksioma medan juga pun dibagi menjadi ada 6 aksioma. Jadi di sini di istilah aksioma 1 itu dikenal dengan hukum komutatif. Jadi hukum komutatif tahu kan kalian? Jadi pada saat ada 2 buah bilangan, ada 2 buah nilai bilangan. Jadi antara nilai X dan nilai Y, jadi X plus Y itu akan pada saat hukum komutatif berlaku itu Y tambah X itu sama dengan nilainya, hasilnya sama. Jadi antara
X dan Y, walaupun pertama X ditambah Y, pada saat itu kita balik Y dulu baru tambah X. Nah, akan menghasilkan sebuah nilai yang sama. Itu disebut hukum komutatif. Atau juga bisa perkalian. Perkalian antara X dan Y itu akan mempunyai nilai yang sama antara Y dikali X. Itu hukum komutatif atau aksioma 1. Terus aksioma 2 dikenal dengan hukum asosiatif. Jadi hukum asosiatif ada 3 buah bilangan. Jadi bilangan pertama itu X, bilangan kedua Y, dan bilangan ketiga Z. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, X plus buka kurung Y plus Z kurung. Berarti kita pengerjaannya, kalau ada sebuah sistem bilangan yang menggunakan dalam kurung, berarti yang dalam kurung itu yang terlebih dahulu kita kerjakan. Jadi kalau X ditambah Y plus Z, Y plus Z-nya dalam kurung, jadi kita selesaikan Y plus Z dulu. Setelah dapat nilai X plus Z, baru kita tambahkan nilai X. Nah, itu akan berlaku hukum asosiatif apabila kita balik. Jadi yang kita kerjakan lebih dulu, karena dia sifatnya penjumlahan, baik penjumlahan atau pengurangan sama ya. Jadi kita ubah X plus Y tutup kurung plus Z. Jadi yang kita kerjakan dulu X plus Y dulu. Jadi akan mempunyai nilai yang sama seperti itu. Begitu juga untuk perkalian. Perkalian seumpamanya X kali buka kurung Y kali Z. Itu akan mempunyai nilai yang sama pada saat nilai buka kurung X kali Y tutup kurung kali Z. Itu akan mempunyai nilai yang sama. Terus ada aksioma ketiga, hukum distributif. Apa itu hukum distributif? Jadi hukum distributif itu akan sebuah di sini ada dicontohkan ada 3 buah bilangan X dikali buka kurung Y plus Z atau Y min Z. Jadi akan mempunyai nilai yang sama pada saat X itu dikalikan Y, kemudian ditambah X itu dikalikan Z, seperti itu. Baik atau dikurang, jadi X buka kurung X dikali buka kurung Y min Z. Jadi akan mempunyai nilai sama dengan X kali Y dikurang X kali Z, gitu. Terus aksioma keempat, eksistensi unsur identitas. Identitas untuk penjumlahan 0 dan untuk perkalian 1 dijadikan jadi contohnya seperti ini. 0 plus X itu akan menghasilkan nilai X. Jadi apapun yang dijumlahkan dengan bilangan 0 akan mempunyai nilai bilangan itu sendiri. Jadi X plus 0 akan menilai nilai hasilnya X. Terus di situ untuk perkalian apapun yang dikalikan dengan nilai 1 akan menghasilkan nilai itu sendiri. Itu. Jadi itulah disebut unsur identitas. Terus ada lagi aksioma kelima, yaitu eksistensi negatif atau inverse. Jadi terhadap penjumlahan di mana X plus Y sama dengan 0, maka dapat ditulis nilainya yaitu Y itu akan sama dengan min X. Kenapa min X? Karena kalau kita buat X plus Y sama dengan 0, kenapa bisa min X? Kita akan mencari nilai Y. X itu kalau kita pindahkan sebelah sama dengan nilainya positif, awalnya positif menjadi negatif. Makanya Y sama dengan min X. Nah, kalau seumpamanya dari persamaan itu X plus Y sama dengan 0, kalau kita mencari nilai X berarti X sama dengan min Y. Kenapa min Y? Karena Y-nya positif, dipindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif. Atau saya kasih contoh seperti ini. X min Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 0. Berapa nilai Y? X min Y sama dengan 0. Berapa nilai Y? Jadi nilai Y pada saat kita cari berarti X min Y sama dengan 0. X-nya kita pindahkan sebelah sama dengan, jadi X-nya positif menjadi negatif. Terus
Jadi min Y sama dengan min X. Jadi kalau min dibagi min, jadi tetap nilainya menjadi positif. Jadi Y sama dengan X. Itu eksistensi negatif atau inverse. Terus ada lagi eksistensi resiprokal atau inverse terhadap perkalian, di mana X kali Y sama dengan 1, sehingga dapat melambangkan Y itu sama dengan setengah X. Jadi nilai pada saat sebuah perkalian pindah ke sebelah sisi sama dengan akan menjadi sebuah nilai pembagian, atau nilai pembagian dipindahkan sebelah sama dengan akan menjadi sebuah perkalian. Itu untuk aksioma 3. Ke-6, sorry. Terus selanjutnya aksioma urutan. Istilah trikotonomi. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti ada satu di antara berikut berlaku. Berlaku X akan lebih besar dari Y, atau bisa juga X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y, seperti itu. Terus ketransitifan, X juga lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X akan lebih kecil dari Z. Jadi seperti ini. Ada 3 buah bilangan. Ada bilangan X dan bilangan Y dan bilangan Z. Jadi pertama dibandingkan antara X dibandingkan dengan Y. X itu lebih kecil dari Y. Nah, terus bilangan Y itu dibandingkan dengan bilangan Z. Y lebih kecil dari Z. Jadi dapat kita simpulkan bahwa X itu akan bernilai lebih kecil dari Z. Seperti itu. Itu untuk ketransitifan. Terus penambahan, X lebih kecil dari Y di mana X plus Z lebih kecil dari Y plus Z. Jadi pada saat kita menambahkan antara X di mana bilangan X dibandingkan dengan Y, akan kita menambahkan satu buah bilangan lagi, yaitu bilangan Z. Jadi pada saat kita membandingkan antara X dan Y, walaupun setelah ditambahkan tetap nilainya tetap sama, lebih kecil. Jadi kalau awalnya X lebih kecil dari Y, maka pada saat hasilnya X plus Z akan lebih kecil dari Y plus Z. Itu. Kalau contohnya X lebih besar dari Y, maka cuma kita jumlahkan X plus Z akan lebih besar dari Y tambah Z, seperti itu. Itu untuk penambahan. Terus untuk perkalian juga sama. Prinsipnya juga sama. Apapun yang dikalikan akan tidak mengubah urutan bilangan tersebut. Terus ini yang bilangan kompleks saya bilang tadi, bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks merupakan bilangan yang dinotasikan oleh A plus B I, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah sebuah bilangan imajiner. Jadi nilai I kuadrat itu bilangan imajiner, di mana I kuadrat akan bernilai min 1. Gitu. Ya. Terus A tadi bilangan real dari bilangan kompleks, dan B disebut bilangan imajiner. Jika pada suatu bilangan kompleks nilai B adalah 0, maka bilangan kompleks tersebut menjadi sama dengan bilangan real A. Seperti itu. Jadi pada saat ada bilangan kompleks, A plus B kali I. Terus bilangan B-nya itu 0, jadi bilangan imajinernya akan jadi 0. Jadi sama dengan bilangan real. Terus, ini sifat bilangan kompleks. Sifat bilangan kompleks, sifat kesamaan, sifat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Itu sama. Jadi, misalnya Z1 itu bilangan kompleksnya itu X1 plus Y1 kali I, dan Z2 bilangannya itu X2 plus Y2 I. Jadi akan mempunyai nilai yang sama. Jadi Z1 sama dengan Z2 itu akan mempunyai nilai yang sama. Kenapa? Karena nilai X1 dan X2-nya sama. Seperti itu. Terus Y1 sama dengan Y2-nya sama.
akan menjadi sebuah kesamaan. Nah, beda lagi kalau sifat penjumlahannya bersifat penjumlahan Z1 plus Z2. Jadi kalau Z1 plus Z2 berarti kita akan menjumlahkan bilangan A yang sama bilangan A atau bilangan B atau sama bilangan B. Jadi contohnya ini X1 plus X2 ditambah Y1 plus Y2 imajiner. Itu untuk penjumlahan. Terus pengurangan juga sama. Jadi antara Z1 dan Z2 pada saat dikurangkan akan membuat sebuah pengurangan. Jadi X1 min X2 plus Y1 min Y2. Kenapa masih plus? Nah, kenapa masih plus? Karena lihat di persamaannya. Persamaannya itu X1 plus Y1 atau X1 X2 plus Y2. Jadi nilainya positif. Tapi yang itu menjadi negatif kenapa? Karena Z1 dikurang Z2. Makanya nanti bilangan real A dikurangkan selama bilangan real A gitu. Terus bilangan real B dikurangkan dengan bilangan real B dan dikalikan dengan bilangan imajiner gitu. Makanya dia masih menjadi positif di sini ya. Itu. Oke, jangan sampai keliru. Terus kalau untuk sifat perkalian, jadi dari itu Z1 kali Z2, jadi akan menghasilkan sebuah nilai X1 kali X2 min Y1 kali Y2 plus X1 kali Y2 plus X2 kali Y2 dikali bilangan imajiner. Itu sifat bilangan kompleks. Terus ada lagi istilah conjunction atau sekawan. Bila ada bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y1 sehingga sekawan dari bilangan kompleks tersebut adalah Z sekawan itu sama dengan X min Y1 Z. Jadi Z-nya ada angka titik ya, untuk bahwa itu menandakan bahwa conjunction atau sekawannya. Seperti itu. Terus di sini seumpama contohnya Z-nya itu X min Y imajiner, maka sekawannya Z conjunction-nya itu X plus Y imajiner. Nah, jelas di sini ada perbedaan. Jadi pada saat bilangan kompleksnya positif, conjunction-nya akan menjadi negatif. Terus pada saat bilangan kompleksnya negatif, conjunction-nya akan menjadi positif. Itu di istilah conjunction. Jadi dia akan mengubah nilai yang positif menjadi negatif, negatif akan menjadi positif. Terus jika kita bandingkan kedua bilangan kompleks di atas dengan sekawannya, maka perbedaan terletak di komponen imajinernya. Dan jika komponen imajiner pada suatu bilangan kompleks adalah plus Y imajiner, maka kompleks imajiner pada sekawannya yaitu min Y imajiner. Saya bilang tadi. Jadi yang dilihat itu dari sisi bilangan kompleks imajiner. Jadi yang berubah tadi bilangan kompleks imajiner. Jadi kalau contoh tadi Z sama dengan X plus Y imajiner, berarti yang berubah menjadi min Y imajiner seperti itu. Ya, jadi hanya kebalikan, seperti itu, bolak-balik aja. Jadi yang dirubah itu bilangan imajinernya, bilangan kompleks imajiner, bukan bilangan kompleks real yang dirubah. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada perkalian bilangan kompleks dengan sekawan. Jadi Z sama dengan contohnya Z sama dengan X plus Y imajiner. Sekawannya atau conjunction-nya itu X min Y imajiner. Sekarang kita kalikan antara Z dan perkalian bilangan Z dan bilangan Z conjunction-nya atau sekawannya. Jadi didapatkan pada saat perkalian, jadi kita masukkan dulu nilai Z di sini X plus Y imajiner, terus dikalikan X min Y imajiner. Nah, sekarang caranya gimana? X dikalikan X, jadi X kuadrat. X dikalikan min Y imajiner. Ada min Y imajiner. Terus ini jadi X ini pertama dikalikan dengan X ini, terus dikalikan dengan Y.
Terus berikutnya Y imajiner positif, Y imajiner itu dikalikan dengan nilai X. Terus dikalikan Y imajiner dikali Y imajiner. Nah, jadi di sini tadi kan ada dua X min Y imajiner ditambah dengan X kali Y atau Y imajiner kali X. Itu Y imajiner kali X bisa kita balik menjadi X kali Y imajiner dan nilainya positif. Jadi ada dua buah bilangan yaitu X Y imajiner dikurang X Y imajiner. Jadi X Y-nya imajinernya habis. Tinggal X kuadrat terus tinggal Y kuadrat imajiner kuadrat. Bilangan imajiner itu tadi di awal nilainya min 1. Jadi kalau min 1 kali min 1 akan nilainya menjadi 1. Makanya hasil akhir dari bilangan Z itu adalah S kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu. Nah ini kalau pembagian dua buah bilangan kompleks dengan sekawannya. Berapa nilainya? Ada yang bisa nanti buat tugas saja ya. Jadi biar kalian paham. Seperti itu. Ini contohnya lagi ada bilangan Z, bilangan kompleks yaitu min 2 plus 3i dan Z2 sama dengan 3 min 4i imajiner. Tentukan Z1 plus Z2, jadi Z1 ini tambah Z2 plus Z1 dikurang Z2, Z1 kali Z2 dan Z1 dibagi Z2. Tugas juga. Oke. Untuk pertidaksamaan nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Nanti tugas materi PowerPoint nanti saya kirim di Classroom. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada. Gimana? Belum Paham? ada. Paham atau pusing? Ada, Pak. Pak, ada cara yang lebih simpel nggak? Cara yang paling simpel. Kayaknya memang mesti belajar ini enaknya sih tatap muka ya. Terus juga kalau mau simpel mungkin kalaupun kalian mau ini boleh, yang penting kalian caranya yang penting kalian ada kuota dan belajar lewat YouTube atau lewat Google. Semuanya ada, contoh-contoh itu seperti itu ada untuk penjelasan lebih simpel. Nah, karena saya tidak bisa untuk menjawab sebenarnya soal yang saya kasih tadi untuk tugas itu sebenarnya itu latihan kita waktu di depan kelas. Jadi saya akan mencoba kasih rumusan jawabannya. Jadi dengan cara ini ya otomatis kalian harus belajar sendiri dulu mandiri. Tapi bisa sambil diskusi ya. Kalau bingung boleh WA saya, tetap saya terbuka. Silakan. Jadi tapi kalau saya agak slow respon ya mohon dimaklumi karena kadang-kala saya ada kegiatan lain aja gitu. Kayak kemarin yang kelas B ya yang saya pindahin ya. Kelas B atau kelas A yang saya pindahin hari ini? B. Kelas B, Pak. B, Pak. B ya yang saya pindahkan ya. Karena saya Selasa itu full dari pagi sampai sore. Jadi saya tidak bisa ngajar makanya kebetulan ya udah saya gabungkan menjadi satu aja. Jadi kita minggu depan ketemu lagi apa pakai Zoom atau nanti saya buat pakai sebuah video seperti itu. Jadi kalau Zoom terus mungkin bosan kali ya. Putus suara Pak. Putus kan. Jadi kalau berupa video nanti tinggal kalian simak dipahami. Tapi nanti ini kita belajar hari ini saya record, ada rekamannya. Nanti saya upload di Classroom linknya. Mungkin saya masukkan di YouTube karena drive saya udah hampir habis, jadi saya upload di YouTube nanti tinggal kalian putar di YouTube. Nanti linknya saya kasih di
Classroom seperti itu. Ya, Ya Pak. Ya Pak. tugasnya nanti saya share juga. Ya, Ada Pak. lagi? Ya Pak. Yang absen belum dipanggil dari siapa, Pak? Yang belum absen, tolong chat di apa? Di kolom chat di sini. Terus nanti saya buat absen untuk pertemuan kedua ya. Saya ganti dulu, bentar. Kalian tunggu bentar. Namun nim, Pak. Iya, nim sama nim ya, tolong dibuat ya. Di kolom chat ya. Ya Pak. Siap, Pak. Bentar. Kita perbarui absen. Absennya tetap di link yang sama ya, tapi passwordnya berbeda ya. Nah, saya kasih dulu. Absen bagus. Karena kemarin kalian udah nggak bisa pas absen lagi kan? Passwordnya udah saya ganti misalnya. Pak. Oke. Oke, ini passwordnya. Silakan absen di form ya. Yang tadi belum dipanggil, silakan absen di sini. Passwordnya ya. Oke, passwordnya ini nanti absen. Ini belum ada yang absen ya. Linknya di Classroom ya. Oke, akhir pertemuan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bubar.